Pada kali ini kita akan membahas sebuah bank, yaitu bank bukan bank juga ya, maksudnya grup Panin gitu ya. Grup Panin ini kan sebetulnya udah banyak banget ya yang udah naik gitu ya. Nah, sebetulnya paling banyak naik adalah si Bank Paninnya dan Panin Finansial. Jadi yang kita bahas ini adalah PNIN, Pan Invest, tapi ini masih satu grup juga. Jadi ada ada cukup banyak sih ya gitu ya. Cuman yang udah jadi kenaikan tinggi itu adalah si nih Bank Pan Indonesia. Nih, ini Panin Dubai Syariah. Tuh, ini kenaikannya masih belum, tapi masih downtrend gitu ya. Si Bank Pan ini yang paling tinggi. Kalau dari awalnya dia udah naik, wah, 130%. Ini udah naik luar biasa sih gitu ya. Dan kalau dia bisa, ini juga sebetulnya banyak banyak pola yang seperti ini sih ya di grup-grup si Panin ini. Ini juga cukup menarik nih kelihatannya sekarang karena sudah padat gitu ya. Cuman kita nggak bahas yang ini gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi nih si Panin yang lainnya. Ada Panin ini sekuritas. Ini juga naik. Ini baru uptrend konfirmasi. Baru naik. Lalu ada si Bank Panin satu lagi adalah saya lupa. PNLF, Panin Finansial, sorry. Kita cari Panin Finansial. Nah, ini juga yang naiknya udah cukup tinggi. 140%. Tapi kalau yang kita bahas sekarang adalah si Pan Invest ini, kenaikannya belum terlalu tinggi, tapi mulai masuk uptrend. Kita lihat base naiknya 50%, sekarang baru naik 20%. Cuman kita nggak bisa ngukur kekuatannya gitu ya, bakal naik sampai mana gitu. Cuman kelihatannya kalau di sini ada VCP gitu ya, cukup menarik buat dibeli. Jadi sebetulnya si grup-grup Panin ini kelihatannya cukup menarik nih gitu ya buat dibeli. Ya, kita bahas deh ini grafiknya. Jadi kalau dilihat dari VCP gitu ya, ini sudah semakin lama semakin berkurang. Nah, terakhir di sini mantul terakhir ini baru sampai sini gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih hari ini seperti apa. Tapi si grup Panin nggak tahu ya. Kelihatannya kalau lihat sekilas dari grafik tadi gitu ya, kemarin walaupun pasar naik dia volatilitasnya nggak tinggi gitu sebetulnya. Ya salah satu ini ya tuh volumenya kecil. Nah, ini yang volume kecil seperti ini yang sebetulnya menjadi sebuah ketertarikan sih gitu ya untuk beli gitu ya. Cuman ya biasa kan kemarin tuh naik IHSG cukup tinggi ya 2%. Tapi kita masih belum tahu nih apakah itu sustainable atau hanya ini ya hanya naik sementara gitu ya, kayak dead cat bounce seperti itu. Cuman kan kalau berita Indonesia tuh dia cukup seolah kayak kata IMF gitu ya, nggak akan resesi ekonomi. Nah yang kayak gitu-gitu nih yang kita sebetulnya tunggu-tunggu, dan kita nggak tahu nih gitu ya apakah bener gitu Indonesia tuh dia tahan resesi atau enggak gitu ya. Ini supportnya masih cukup jauh. Ini di sini ada, di sini ada, di sini belum kelihatan nih ada support. Jadi ya sebetulnya ya kalau break aja gitu ya, menurut saya sih break lebih aman ya di sini gitu ya. Ini nggak beda jauh kayaknya. Kadang kan kalau kita misalnya nunggu break misalnya nunggu break di sini gitu ya, ini ada resistance body, tapi ini juga kena ya 3 kali lah, udah lumayan ya, 1 2 3 udah mulai di respect. Nah kalau kita misalnya beli di break sini gitu ya, beli di break 850 gitu ya, tapi ternyata nanti cuma sampai tail ke sini gitu, 3 sama ya, cuman sampai di sini terus ada resisten lagi gitu ya. Nah akhirnya kita ada rewardnya cuma 3% gitu, kita bakal ketahan
sama si resisten kirinya. Tapi kalau kita beli di sini ya kita istilahnya kayak telat dan beneran break gitu ya. Kita telat 3% gitu. Jadi sebetulnya ya banyak dilema juga gitu ya. Cuman kalau si Mark Minervi ini bilang ya kalau di bawah 5% mending kejar yang dia bilang dia masih bisa kejar lah gitu ya. Cuman kalau di market lagi jelek ya harus bener-bener tight gitu ya, di atas 1-2%. Kalau bisa persis di satu titik itu kita harus bisa berani untuk beli gitu. Dan kita akan bahas sih berita-beritanya. Nah ini nih, Panin disebut bakal ke 1.500 katanya investor asing. Karena si grup Panin ini ceritanya mau dibeli sama si grupnya Danamon yang punya Danamon gitu ya, akuisisi Danamon. Jadi harga sahamnya cukup menarik nih, itu kemarin ditutup 820, ini mau diangkat ke 1.500, benarkah gitu ya. Pan Invest terus menambah kepemilikan PT Panin Finansial selama periode 6-14. Pan Invest mengakumulasi jadi yang beliin saham PNLF itu adalah si grup Panin sendiri gitu ya, biar pas dibeli mungkin ya beda ceritanya lah gitu ya. $28. Jadi si Pan Invest ini terus membeli si PNLF itu. Ini juga beritanya udah cukup lama nih. Dari 10 Februari udah ada tapi masih belum kejadian. Tapi ini telat banget, sebetulnya fundamentalnya jelek gitu ya. Ya laba bersihnya turun tapi omsetnya naik, nggak efisien pak ininya gitu. Jadi kalau dari fundamental ya enggak lah, cuman dari berita aja yang kelihatannya cukup membuat menarik gitu ya kan. Coba kita lihat si ininya PNBN ini deh, ini aja. Jadi kalau yang seperti ini gitu ya, yang cuman gara-gara news, tapi ya kalau kita nggak ikutan juga kita rugi gitu ya. Nah ini memang sih tadi dibilang ada bullish flag pattern gitu ya, si Panin ya benar gitu, memang ada bullish flag pattern. Kacau. Lanjut rally 17 Juli 4 hari lalu. Nah ini dia, MUFG dikabarkan bakal pertimbangkan tawaran akuisisi Bank Panin. Mitsubishi UFG Financial Group asal Jepang dikabarkan bakal mempertimbangkan tawaran untuk membeli Bank Pan Indonesia PNBN atau Bank Panin. Tapi kalau dibeli akhirnya si Danamon, dan sebelumnya kan Danamon membeli Bank BNP ya, Bank Nusantara Parahyangan gitu, itu asal Bandung. Dia akhirnya diakuisisi itu gitu. Jadi semua cabangnya si Bank BNP berubah jadi Bank Danamon. Lalu sekarang si Bank Panin juga seperti itu gitu ya. Tapi ini tulisannya masih kemungkinan ya, di 13 Juli ini pun bakal pertimbangkan gitu ya. Jadi ini baru news belaka, tapi kita nggak tahu nih kenyataannya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen kalian tanyakan, share dan diskusikan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.